Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iqbal Fadrianur dan di video kali ini saya akan membahas mengenai review buku ya. Review buku yang telah saya baca. Di sini buku yang telah saya baca ini berjudul Iman Kunci Sukses Dunia Akhirat. Seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat. Oke, bukunya seperti ini. Buku ini seperti yang kita tahu dari judulnya ya, Iman Kunci Sukses Dunia Akhirat. Wah, sangat luar biasa gitu ya. Dan tentunya di balik buku yang sangat luar biasa ini pastinya ada orang yang menulisnya. Penulis yang sangat luar biasa juga ya. Siapakah dia? Dia adalah Bang Bangkiani, seorang kelahiran dari Serang. Beliau menyelesaikan pendidikannya S1 sampai S3 di Universitas Islam Bandung, UIN Bandung, Sunan Gunung Jati Bandung, dan di Universitas Pendidikan Indonesia, teman-teman semua ya. Banyak sekali buku-buku terbitan dari beliau ya, yang ini salah satunya. Oke teman-teman, selanjutnya untuk halaman ya teman-teman. Walaupun buku ini sangat dalam gitu ya, maknanya isinya sangat luar biasa, luas itu. Namun buku ini ditulis dengan sangat singkat teman-teman, sehingga hanya berjumlah 219 halaman untuk lembar bukunya gitu ya, untuk halaman dari buku ini teman-teman semua ya. Walaupun tipis tapi ingat isinya sangat luar biasa ya, karena judulnya juga tentang iman kunci sukses dunia akhirat teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai daftar isi judul-judul poin-poin yang ada di dalam buku ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali judul-judulnya. Oke, di sini saya akan membacakannya ya. Saya akan membacakannya dari poin yang pertama. Judul yang pertama itu di mana negara paling islami, kata buku ini gitu ya. Kemudian ada beriman dan menjadi pemenang, ciri-ciri orang kreatif, apa yang Anda imani, harapan dan keimanan. Kemudian ada percayalah Allah memuliakanmu. Kemudian ada ruh ilahi di dalam dirimu. Kemudian ada beriman adalah berakhlak. Kemudian ada ikro dan reforming iman. Kemudian mulailah dengan bismillah, perbaiki kata-katamu, menyadari batas-batas, salat yang berdaya, menyebarkan diri, wah, mengomunikasikan salam. Kemudian ada berkhidmat dunia kerja, menyebarkan salam melalui kerja, melayani. Dan yang terakhir ada saatnya lompatan iman. Wah, perlu kita ketahui ya, luar biasa banget dari judul-judul dari buku ini teman-teman. Sangat simple, sangat elegan gitu, dan sangat menarik gitu ya bagi pembaca, karena banyak poin-poin, banyak judul-judul yang seperti pertanyaan, sehingga kita pengen tahu jawabannya gitu ya, pengen tahu jawabannya dan mendalami dari buku ini. Oke teman-teman, kemudian fokus buku. Nah, di sini saya akan membahas mengenai fokus buku yang dapat saya ambil nih dari buku yang berjudul Iman Kunci Sukses Dunia Akhirat ini. Fokus buku yang pertama, Islam adalah agama yang indah dan disiplin. Indah dan disiplin, teman-teman, perlu kita ketahui juga arti Islam ya. Arti Islam itu damai, sejahtera gitu ya. Islam, salaman, selamat juga bisa berartikan seperti itu. Dan disiplin, kenapa disiplin? Seperti contoh halnya seperti ini teman-teman ya, ketika kita sholat ya, sholatnya 5 waktu, di sana juga tertanam nilai-nilai kedisiplinan, dimulai dari waktunya harus tepat waktu, ada waktunya gitu, tidak boleh sembarangan gitu ya. Terus ada tertibnya juga gitu ya, tidak boleh ketika kita sholat ruku dulu gitu baru sujud, sujud dulu baru ruku gitu, nggak bisa gitu, karena harus beraturan itu, tertib teman-teman. Nah, di Islam itu udah diajarkan nilai-nilai seperti itu, sehingga kita seharusnya bisa mengoptimalkan, bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih kesuksesan kita gitu ya teman-teman. Luar biasa sekali. Kemudian dilanjut, fokus buku yang kedua ini, perbedaan orang kafir dan beriman dalam menyikapi masalah. Nah teman-teman ya, perlu kita ketahui orang kafir dan orang beriman itu sangat berbeda dalam menyikapi suatu masalah. Di sini bukan berarti beriman itu tidak semua orang beriman itu, tidak semua orang Islam itu bisa beriman gitu ya, mengamalkan keimanan. Karena apa? Orang kafir ini orang yang reaktif teman-teman, jadi seperti cermin gitu, menerima yang dari luar ke dalam, jadi terpengaruh dengan kata-kata orang lain. Misalkan orang lain berkata seperti ini, ya udah down gitu ya, terus
intinya orang yang reaktif ini senantiasa dipengaruhi oleh dunia dari luar, faktor-faktor dari luar gitu ya. Namun orang yang beriman ini adalah orang-orang yang proaktif. Apa itu proaktif? Jadi kebalikannya. Kalau reaktif itu dari luar ke dalam, dan kalau orang yang beriman itu proaktif itu dari dalam keluar. Jadi tidak pengaruhi omongan ataupun keadaan dari luar gitu ya. Contoh halnya seperti ini teman-teman, ketika orang reaktif gitu ya, atau orang kafir ini mau bekerja nih, namun cuacanya lagi hujan. Nah, kalau lagi hujan enaknya apa? Enaknya tidur gitu ya, enaknya minum kopi. Nah, orang-orang yang aktif ini akan menyalahkan keadaan, malas bekerja gitu, malas berusaha karena lagi hujan gitu ya, tidak enak. Tapi orang yang beriman, orang yang proaktif ini tidak terpengaruh walaupun hujan di tempat badai, tapi semangat dalam menggapai sebuah tujuannya. Seperti itu dapat dipahami ya mungkin ya. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, ada keyakinan akan adanya Tuhan sudah tertanam di dalam manusia. Artinya apa? Pada hakikatnya manusia ini sudah beriman gitu ya kepada Tuhan itu. Karena apa? Ketika kita ya manusia melihat sebuah tulisan yang bagus itu pasti kita berpikir siapa yang menulisnya gitu ya. Ketika kita melihat sebuah gedung yang tinggi-tinggi luar biasa, pasti kita berpikir, wah siapa ini yang membuat gedung ini. Dan begitu pula ketika kita melihat alam semesta gitu ya, wah luar biasa, ada matahari, bulan, dan planet sejenisnya, itu tidak mungkin dibuat, tidak mungkin ada yang nggak membuatnya, pasti ada yang membuat. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita semua dan teman-teman. Dan Tuhan kita sebagai orang yang beriman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan semesta alam gitu teman-teman ya. Kemudian poin yang keempat, keimanan atau keyakinan memiliki pengaruh besar terhadap keimanan kehidupan manusia. Wah pasti gitu ya. Dengan keimanan kita dapat berubah gitu ya. Kita dapat merubah suatu keadaan gitu ya. Berpengaruh, aslinya sangat berpengaruh pokoknya pada kehidupan manusia. Contohnya tekad gitu ya. Wah tekad, dengan tekad kita dapat meraih semua kegiatan, semua tujuan yang kita dapatkan gitu, dengan keyakinan bahwa kita bisa melakukannya. Bahkan sepertinya mindset mungkin ya, sebutannya mindset. Ketika kita mempunyai cita-cita, boleh tuh kita tulis di buku gitu, dan itu akan mempengaruhi mindset kita. Dan seiring berjalannya pasti keinginan kita, tujuan kita, cita-cita kita yang kita tulis itu pasti akan terkabul teman-teman. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya teman-teman. Ada hadis seperti itu, ada dalil seperti itu, ada keterangan seperti itu ya. Jadi bila mana prasangka kita baik kepada Allah, prasangka kita baik terhadap tujuan kita, kita akan sukses, kita akan berhasil, maka dengan otomatis kita juga akan berhasil gitu ya. Tapi ketika kita mindsetnya jelek, saya mah lemah, saya mah tidak akan berhasil, saya mah tidak akan mungkin seperti dia, gitu, seperti dia, wah tidak akan mungkin. Nah itu juga akan kembali lagi, akan kembali lagi kepada dirinya sendiri, bahwa dia tidak akan bisa gitu meraihnya, karena udah tertanam mindset gagal gitu di dalam dirinya teman-teman ya. Dan yang terakhir, poin yang terakhir yang fokus buku yang saya dapat ambil ini, sebentar, keimanan yang kuat menimbulkan jiwa yang kuat. Wah luar biasa ya. Pasti, tentu pasti ketika iman kita kuat, jiwa kita pasti akan kuat. Contohnya seperti sahabat Nabi. Siapa dia? Dia adalah Bilal bin Rabah. Dia adalah sahabat yang luar biasa, sahabat yang pertama kali mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan ya, luar biasa. Bilal ini dulunya adalah seorang budak gitu ya. Tapi ketika ada Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya, menyampaikan Islamnya, beliau beriman, beliau bersyahadat. Nah, kesyahadatannya beliau, keislaman beliau itu diketahui oleh budak, oleh majikannya gitu ya. Akhirnya beliau dihukum gitu ya, disuruh keluar dari agamanya dengan cara beliau dipoek gitu ya, dijemur di teriknya matahari Arab. Wah luar biasa ya, berapa derajat, ada yang mengatakan 40 derajat kalau sekarang ya. Luar biasa terik mataharinya, di bawahnya pasir yang panas, kemudian di atasnya matahari, dan ada yang mengatakan beliau itu ditindih dengan batu. Batu besar, batu panas. Dan tidak hanya itu, beliau dicamuk gitu ya. Tapi dengan keimanan yang kuat, jiwa beliau, jiwa sahabat Bilal ini semakin kuat, tidak tergoyahkan dengan keadaan dari luar. Walaupun disiksa seperti itu, beliau tetap
yakin ahad gitu ya, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sahabat gitu ya, bahkan contoh yang harus kita teladani juga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Ketika beliau menyampaikan dakwahnya, banyak cobaan-cobaan yang menghampiri beliau ya, dilempari batu, dihujat, diperangi, dimusuhi, sampai di keluarganya juga beliau dihina gitu oleh keluarganya sendiri. Siapa dia? Abu Jahal gitu ya. Wah, Abu Lahab itu paman Rasulullah tapi memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kembali lagi, karena beliau punya iman yang kuat, memiliki keimanan, ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya bisa terlewati dengan mudah. Ingat teman-teman, intinya ketika kita ingin mengejar suatu kesuksesan, yang pertama yang harus kita poin pertama yang harus kita miliki adalah keimanan kita, tekad kita, mindset kita terhadap tujuan kita itu harus yakin bahwa kita bisa sukses. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya Ibai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.